pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.13, yaitu menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Apa sih itu perakitan? Yuk kita belajar bareng-bareng. Halo Kak. Halo. Menurut Kakak apa sih perakitan itu? Perakitan itu semacam penyusunan suatu alat atau mesin. Kalau menurut Kakaknya? Perakitan ya? Penyatuan komponen? Dari beberapa jawaban tadi, kita dapat simpulkan bahwa perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat dan mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Selain pengertian perakitan, kita juga akan belajar mengenai metode perakitan dan juga sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Dalam metode perakitan dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Dalam metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode kaskade. Metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Yang kedua, metode keseimbangan. Proses penyambungan komponen dengan menggunakan spot welding dan posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Yang ketiga, metode bongkar pasang atau knockdown. Metode yang banyak digunakan untuk perakitan dengan tujuan memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. 2. Memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. 3. Memudahkan dalam operasional pekerjaan. Dan 4. Konstruksi menjadi lebih sederhana. Metode perakitan yang kedua yaitu metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Metode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode yang dapat ditukar-tukar adalah bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh satu pabrik secara massal. Yang kedua adalah metode dengan pemilihan. Komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, metode secara individual. Pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Dibagi menjadi 9. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit. 2. Kekuatan yang dibutuhkan. 3. Pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. 5. Penggunaan alat bantu perakitan. 6. Tolerasi. 7. Bentuk atau tampilan produknya. 8. Ergonomis. Dan yang terakhir adalah finishing. Keempat, prosedur perakitan dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem perakitan. Perakitan manual yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu. Yang kedua yaitu perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, mekatronik, dan membutuhkan alat khusus. Keseimbangan lintasan. Istilah keseimbangan lintasan ada beberapa, yaitu elemen kerja. Dalam elemen kerja adalah bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Kedua, elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak terbagi lagi. Ketiga, total pengerjaan. Total pengerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang keempat, waktu proses stasiun kerja yaitu
jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang kelima, waktu siklus. Waktu siklus yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Yang terakhir, diagram pendahuluan yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. 3. Metode keseimbangan lintasan. Pertama, metode bobot sisi merupakan metode gabungan antara metode Landscape, Candidatal, dan metode Gilbreatsky dan Waster. Yang kedua, metode pendekatan wilayah merupakan pengembangan dari pendekatan Hergeson-Bimini atau metode bobot posisi. Yang ketiga, metode Larges Candidates Rule adalah metode yang menurunkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Yang keempat, metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Ada beberapa metode lintasan terkomputerisasi. Yang pertama, CAMSAL, Computer Method of Sequencing, Operation for Assembly Lines. Meskipun bukan metode pertama yang dikembangkan, metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persalahan keseimbangan lintasan dibanding metode sebelumnya. Yang kedua, CLOP, Computer Assembly Lines Balancing, dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Yang ketiga, Alpaca, Assembly Lines Planning and Control, merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Cukup jelaskan penjelasan materi dari kami. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Thanks for watching. Please subscribe.